Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Kami memuji dan memuliakan Engkau di setiap kehidupan kami. Kami rindu Tuhan agar Engkau hadir di rumah-Mu hari ini, sehingga kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Pribadi yang mengenal Engkau Yesus. Saya rindu buat semua Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Mari kita ucapkan lagi lagu ini. Mari kita nyanyikan lagi lagu ini untuk memuji dan memuliakan nama Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya namanya bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu melalui ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berfirman dengan kata dan sapa yang Kau percayakan melalui bibir lidah hamba-Mu, dan perkenanan-Mu menjadikan hamba-Mu untuk boleh layak menyampaikan setiap perkataan sebagai isi hati Tuhan untuk kami. Dalam nama Yesus kami mematahkan segala siasat pekerjaan kuasa kegelapan, segala bentuk kekacauan dalam cara berpikir, kami taklukkan, kami tundukkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh pengertian, roh hikmat yang daripada Roh Kudus bekerja atas kami sekalian, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dan hari ini dalam ibadah raya kita sekaligus ada juga tambahan rangkaian pelayanan, yaitu pelayanan peneguhan pemberkatan nikah dari kedua mempelai yang Tuhan percayakan ada di pelayanan ini. Dan hari ini sesuai dengan kesepakatan akan bersama-sama kita doakan, kita berangkatkan untuk memasuki rumah tangga mereka. Untuk itu saudara-saudara, firman hari ini bukan saja untuk mereka tapi untuk kita bersama, untuk memperlengkapi kita di dalam mengerti banyak hal akan maksud Tuhan. Mari kita bersama membuka Alkitab kita. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-13. 32 ya. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Sama-sama kita baca. Yang bawa Alkitab dengan saya kita baca ya. 32 ya. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Puji Tuhan. Shalom. Firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita tentang hukum rohani, dan hukum ini juga mendasari segala hukum kehidupan yang namanya tabur tuai. Kalau kita menabur yang baik, pasti kita akan menuai yang baik. Kalau kita menabur yang jahat, pasti kita akan menuai. Kalau kita menabur tipu-tipu, kita akan menuai. Kalau kita menabur kejujuran, kita akan menuai. Katakan amin.
Kalau kita menabur kerajinan, maka kita akan menuai penghasilan, keberhasilan. Kalau kita menabur kemalasan, kita akan menuai kemiskinan. Setuju? Amin. Kepada kedua pengantin, mengerti ya yang saya sampaikan ya? Kalau kalian tabur disiplin waktu kayak tadi, pasti akan menuai disiplin waktu yang baik. Saya orangnya begitu dalam soal waktu. Saya tegas 10-15 karena saya tahu waktu itu anugerah berkat Tuhan. Jadi belajar ya untuk kita semua menghargai, supaya apa yang mau kita dapat dari Tuhan itu disesuaikan dengan apa yang kita perbuat lebih dahulu. Haleluya. Nah, pada umumnya kita ingin berbuat yang baik kepada siapapun. Walaupun kenyataannya ketika kita berbuat baik, kita tanpa pilih-pilih siapapun, dalam keadaan apapun, kita terus berbuat baik. Tetapi tidak selalu yang kita tabur itu akan yang baik. Tapi teruslah berbuat baik, jangan berhenti. Karena nanti semua perbuatan baik kita, tepat waktu, lambat atau cepat menurut kita, pasti akan kembali kita akan tabur yang baik. Itu sebabnya jangan mau dikalahkan oleh kejahatan kebaikanmu. Tetaplah lakukan yang baik. Karena memang tidak selalu yang kita harapkan yang baik itu akan kita tuai secepat mungkin. Kadang kita diperhadapkan dengan penderitaan oleh karena perbuatan baik. Tapi itu sebuah risiko. Untuk kita berbuat baik, tidak akan saja mulus hidup kita, tidak akan selalu nyaman perjalanan kita, tidak akan selalu dapat pujian kita, tidak akan selalu dihargai orang kita, walaupun yang kita lakukan yang baik. Tapi tetaplah tabur yang baik, karena satu kali semua itu akan ditumbuhkan Tuhan untuk kita tuai dengan waktunya Tuhan yang baik. Nah, untuk kalian yang berdua hari ini harus mulai dengan rumah tangga menabur yang baik, menaburkan kebaikan dengan hati yang sungguh-sungguh hari ini rela untuk diarahkan, dibimbing, dan juga didoakan dengan kerendahan hati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus pertama sekali sebelum kita belajar melakukan yang baik, menguduskan Tuhan di hati kita. Orang yang membuat hatinya cemar tidak akan bisa berbuat yang baik. Tapi orang yang kudus hatinya karena Kristus dalam hatinya, dikuduskan hatinya, maka yang selalu keluar dari hatinya itu akan selalu keinginan yang baik. Makanya dikatakan dalam Amsal 4 ayat 23, kita harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situ akan terpancar kehidupan. Orang yang menguduskan Kristus dalam hatinya sebagai Tuhan akan selalu mengalir dari hatinya keinginan melakukan yang baik, walaupun yang dituainya terkadang bukan hal yang baik. Tujuan kalian berkeluarga adalah dalam hukum kekristenan atau dalam kebenaran firman Allah adalah supaya bisa melayani Tuhan. Lewat apa kalian melayani Tuhan? Pertama sekali lewat hidup tergembala di gereja Bethel Indonesia di tempat ini. Amin. Kalian dua amin. Saya selalu titipkan pesan ke ibu pendeta ini, gereja Bethel Indonesia yang ada di Napajoring atau di apa namanya, di Husor ini, di Parisinomba ini, nggak boleh jadi tumpang-tumpangan orang menikah. Yang mau diberkati sini, yang mau berjemaat, saya bilang. Karena kita tidak mau hanya kasih surat, lalu dia pergi, terhilang, binasa, kacau rumah tangganya. Tanggung jawab saya menumpang tangan itu besar. Ya kan? Kan nggak sesuai. Kalau berhitung jasa, maaf ya, saya mau open. Kalau berhitung jasa yang saya terima dibandingkan tanggung jasa kepada Tuhan, nggak sesuai. Makanya yang selalu saya berharap orang yang dilayani itu yang betul mau tertanam supaya hasilnya baik, dia hidup diberkati Tuhan, berjemaat, anak-anak diberkati Tuhan, masa depan diberkati Tuhan. Berarti tanggung jawab saya kepada Tuhan benar. Itu loh dalam pelayanan. Kalau hitung pasangan sudah saya berkati sudah banyak. Dan selalu pertama sekali yang saya selalu buat persyaratan, mau berjemaat enggak? Mau berjemaat gak? Kenapa? Kalau orang sudah berumah tangga, tujuannya untuk melayani Tuhan, berarti pertama sekali dia akan memberi dirinya mau tergembala berjemaat di permahan.
dia mau tunduk, dia mau diarahkan. Karena berkat orang yang tergembala pasti akan melihat padang rumput yang hijau dan air yang tenang dalam hidupnya. Yang terakhir, kesatuan berbicara satu keuangan. Ini penting, disinilah banyak rumah tangga gagal, yaitu berkat dari Allah dipandang sebagai berkat bersama. Sebab itu, kalaupun akhirnya nanti di antara kalian bekerja, ingat, uang atau hasilnya itu harus melihatnya sebagai berkat. Orang memandang uang itu, kalau bukan berkat, pasti celaka yang datang. Tapi kalau orang memandang uang, hasil kerjanya itu sebagai berkat, mau sedikit mau banyak, itu akan membawa selamat hidupnya dan makmur hidupnya, sejahtera hidupnya. Tapi kalau orang memandang uang itu adalah hasil jerih lelah, bukan dipandang sebagai berkat, itu akan menjadi jalan malapetaka kehidupan dia. Untuk kalian berdua, sebuah kesatuan yang penting adalah satu keuangan, dan artinya dipandang itu berkat bersama. Kalaupun yang bekerja si laki-laki, berarti itu berkat kalian berdua. Kalaupun seandainya yang kerja itu si perempuan lebih banyak penghasilan dari laki-laki, itu tidak punya alasan untuk mengatakan aku lebih berjasa di rumahnya. Dua-duanya harus dipandang sebagai berkat Tuhan, dipakai untuk melayani Tuhan. Ada banyak keluarga gagal hanya masalah soal uang yang tidak memandang sebagai berkat Allah, sehingga selalu ada yang merasa berjasa, ada yang merasa hebat, dan itu menjadi percekcokan yang berkepanjangan dalam rumah tangga, termasuk orang yang beragama Kristen. Kepada kalian dari sedini mungkin, belajarlah melihat sedikit banyaknya hasil jerih lelah kerja kalian besok itu adalah berkat Tuhan. Amin. Sehingga dipergunakan dengan sehormat-hormatnya untuk Tuhan dimuliakan. Saudara-saudara, hari ini kita diajak untuk menaburkan hal yang baik dalam hidup ini, terutama kepada kalian berdua. Taburkanlah kebaikan, karena pada akhirnya Tuhan akan membawa kita untuk melihat berkatnya. Ayat terakhir 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala Kristus ialah Allah. Menabur yang baik berarti kita menghormati Tuhan sebagai atasan yang paling tinggi. Kalau seorang laki-laki kepala rumah tangga menghormati Tuhan dalam hidupnya, otomatis itu yang dipimpinnya, yaitu istri dan anak-anaknya kelak akan menghormati dia. Sebaliknya, seorang kepala rumah tangga, dalam hal ini laki-laki, yang memberontak, degil hatinya, pemberontak kepada Allah, tidak tunduk kepada Tuhan, begitu sulit dia akan menuai kebaikan, rasa hormat dari istri dan anak-anaknya. Ingat baik-baik, seorang laki-laki dihormati bukan saja karena uangnya banyak. Seorang laki-laki dihormati oleh istri dan anak-anak bukan berarti karena dia secara otot, dia memiliki otot seperti otot binaraga yang ditakuti tetangga kalau dia lewat. Karena sekali dia banting, orang 10 berdiri, dia bisa terbang oleh kepalan tangannya. Dia tidak dihormati karena hal demikian. Dia dihormati karena dia hormat Tuhan kepada dia, karena dihormati Tuhan. Amin. Dia kan dihormati karena dalam hidupnya sebagai laki-laki, sebagai suami, dia hormat kepada Tuhan. Dia suka nyembah Tuhan. Kalau dia berhadapan dengan Tuhan, hatinya luluh, gak ada ego. Dia gampang terharu, menangis ratapannya kepada Allah, walaupun dia laki-laki, karena dihormati Tuhan. Kalau dihormati Tuhan, dia akan dihormati yang lain. Ingat, asal kau kan dihormati istrimu dan kelak anak-anakmu, bukan karena kau bentak-bentak, suaramu bisa memaki sekali memaki, diam serumah, tapi kau akan dihormati ketika kau menghormati Tuhan. Karena orang yang menghormati Tuhan, jalan-jalan hidupnya dan teladan hidupnya akan membawa orang segan dan tidak macam-macam kepadanya. Amin. Taburlah rasa hormat kepada Tuhan, maka engkau akan menuai rasa hormat dari siapapun. Semua laki-laki di sini, mari kita berprinsip, taburlah rasa hormat kepada Tuhan, engkau akan menuai rasa hormat dari siapapun. Katakan amin. 3 prinsip ini hari saya bagikan. Taburlah yang baik supaya engkau menuai yang baik. Tuhan berkati. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku,
berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, bagi Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah, ku menyembah. Sekali lagi, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadap, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku memuji-Mu, ku menyembah. Hari ini firman-Mu sudah ditaburkan buat kami bersama, khususnya buat kedua pengantin yang akan menerima berkat rumah tangga mereka. Berkatilah seluruh rangkaian peneguhan dan pemberkatan nikah yang akan kami laksanakan ini melalui firman sudah mendasarinya dalam nama Yesus. Amin.